Halo, salam untuk kita semua. Apiknam Jagat Samagram. Perkenalkan, saya Bilian dari KPP Tarakan. Pada saat ini kita akan mendiskusikan tentang smart governance. Untuk lebih membuka wawasan kita terlebih dahulu ya, terutama untuk teman-teman yang menyaksikan. Apa sih sebenarnya smart governance itu? Smart governance itu adalah tata kelola pemerintah cerdas, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan politik melalui pemanfaatan teknologi. Jadi, smart governance ini akan mengarah ke ranah teknologi. Oke, untuk lebih mengenal dengan anggota kelompok kami, kita akan perkenalkan diri satu-satu dulu terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Oke, aku mau sapa dari yang pertama, ada Kak Surini. Halo Kak Surini. Iya, halo Bang Billy. Kabar saya baik, luar Oke, biasa. lanjut ke lady selanjutnya ya, ada Kak Surya. Halo Kak Surya. Nah, gimana kabarnya Kak? Sehat? Oh, baik, baik, sehat. Oke, baik. Selanjutnya ada Bang Moris. Halo Bang Moris. Gimana kabarnya Bang? Halo Bang Billy, kabar baik Bang Billy. Kabar baik, luar biasa. Kemudian ada Bang Eko juga. Halo Bang Eko. Sehat Bang? Halo Bang Billy, sehat terus, selalu on fire nih. Luar biasa. Selanjutnya yang terakhir ada Bang Rika. Halo Bang Rika. Halo Mas Billy. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bang Mas. Oke, kalau gitu langsung saja. Jadi teman-teman, kita akan membahas tentang smart governance nih, terutama tentang materi smart city. Nah, untuk lebih memahami, kita akan saksikan terlebih dahulu video yang satu ini. Sebelum kita membahas tentang 5 kota di Indonesia yang menerapkan smart city, kita harus tahu dulu apa itu smart city. Jadi, smart city adalah suatu kota yang mampu memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan juga sumber daya manusia dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki pelayanan masyarakat. Kini konsep smart city menjadi tren yang disambut antusias oleh kota-kota di Indonesia.
Pemerintah terus mengembangkan Ibu Kota Negara Nusantara. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menyebut IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur akan menjadi kota cerdas, komplit dengan berbagai fasilitas. Menurut Bambang, di IKN akan dibangun tol bawah laut sehingga satwa dilindungi tidak terganggu kegiatan manusia. Ada satu tempat di mana kita akan membangun ruas jalan tol yang harus masuk ke bawah laut. Kenapa? Karena memang kita ingin memproteksi daerah tersebut. Daerah tersebut adalah tempat dari fauna yang unik. Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono menambahkan, di IKN juga akan dibangun fasilitas pendidikan dan kesehatan hingga rumah sakit dan penerapan pelayanan kesehatan secara digital. Ya, itu dia video tentang Smart City serta IKN. Ya, kita akan berfokus ke penerapan Smart City di IKN nanti, gitu teman-teman. Nah, udah pada nggak sabar nih kayaknya nih untuk berkomentar tentang Smart City. Kita mulai dulu dari yang tadi terakhir aku sapa ya, dari Bang Rikar. Boleh nih, gimana Bang Rikar pendapatnya mengenai Smart City di IKN nanti? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini saya akan sedikit berbicara tentang letak geografis dari IKN ini ya, atau sementara masih direncanakan oleh pemerintah untuk pemindahan ibu kota baru, yaitu di Kalimantan. Betul. Ini akan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional, diharapkan dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi yang selama ini menurut saya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi sejumlah pertimbangan ataupun faktor itu saya kira akan menjadi landasan dari pemerintah saat ini. Untuk Smart City-nya atau biasa disebut dengan kota pintar itu memiliki suatu konsep sebuah pengembangan kota dengan menerapkan atau mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur positif fisik, ekonomi, dan sosial sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan atau mewujudkan taraf kualitas hidup yang lebih layak lagi. Jadi untuk saya kira untuk IKN ini kita harus lebih banyak belajar di kota-kota yang sudah terdahulunya menerapkan Smart City ini. Jadi menurut saya wacana dari pemerintah saat ini akan membangun suatu ibu kota baru, khususnya yang ada di Kalimantan nanti. Kiranya pemerintah juga harus memikirkan segala aspek dari sisi positif maupun dari sisi negatifnya. Mungkin Bang Billy itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Smart City ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, luar biasa Bang Rikar. Sangat kritis ya mengenai Smart City, terutama sebenarnya di daerah Pulau Jawa sudah ada diterapkan ya Bang Rikar. Contohnya dari Smart City yang sudah di Jakarta, salah satunya adalah e-tilang. Oke, terima kasih Bang Rikar atas pendapatnya. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan pendapat dari Kak Surya. Halo Kak Surya, bagaimana nih Kak Surya respon Kak Surya mengenai Smart City? Halo. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya Smart City bagus diterapkan di semua kota-kota yang ada di seluruh Indonesia sih. Kalau tanggapan saya yang mengenai perpindahan ibu kota ke IKN, kan Jakarta itu menerapkan Smart City berupa unit pengelola Smart City Lounge, di mana penerapannya adalah sebagai pusat kontrol kota Jakarta terhadap masalah kemacetan dan masalah lainnya. Menurut saya ini juga terap ibu kota IKN nanti kalau dia sudah berubah jadi ibu kota, karena bisa mengantisipasi kalau terjadi hal atau masalah yang sama dengan yang telah terjadi pada Jakarta. Terus dari video yang tadi saya melihat ada beberapa Smart City yang bisa digunakan pada saat ibu kota sudah pindah. Misalnya Smart City yang diterapkan oleh Kota Denpasar Bali. Di situ kan dia mengatakan
smart city yang ada di Denpasar Bali itu salah satunya ini merupakan laman industri kreatif dari seluruh Bali, mulai dari makanan, kain, aksesoris, dan lain-lain. Hal ini membuka peluang pasar lebih luas bagi seluruh pelaku bisnis di Bali. Kalau ini diterapkan di ibu kota nanti, maka akan memberikan juga untuk masyarakat IKN, membuka peluang besar bagi masyarakat yang di sana, memperbaiki ekonomi masyarakat dan ibu kota barunya nanti. Oh, luar biasa, bener sekali ya Kak Surya ya, bahwa sebenarnya smart city ini sudah diterapkan di kota-kota besar, seperti contohnya di Jakarta dan di Bali. Ada juga sistem pelaporan elektronik di Bandung yang dapat menjadi solusi untuk mempercepat pelaporan warga ke pemerintah, jadi mengurangi sistem kecurangan. Ya betul sekali Kak Surya. Terima kasih atas pendapatnya Kak, sangat kritis ya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Selanjutnya aku mau dengar nih dari sudut pandangnya Kak Surini. Halo Kak Surini, bagaimana Kak pendapatnya tentang smart city, terutama di IKN nanti? Oke, Bang Billy, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya ya yang diberikan kepada saya. Dari sudut pandang saya sendiri sih, dari teman-teman yang lain kan melihat dari smart city yang sudah diterapkan di negara kita di Indonesia. Mungkin saya melihat dari sudut pandang smart city yang ada di luar negeri gitu. Saya melihat beberapa referensi. Mungkin di ibu kota negara baru ini kan nanti diharapkan bisa menghasilkan kota yang smart ya, pintar gitu. Kalau dikaitkan dengan sekarang kan semua berbasis IoT, Internet of Things, dikaitkan dengan teknologi zaman sekarang gitu. Menurut saya untuk ibu kota negara baru nanti bisa mengambil dari luar, misalnya tadi ada saya lihat referensi bisa membuat pos-pos. Nantinya kan kita setiap orang pasti ada ya smartphone-nya, handphonenya juga sudah berbasis smart. Maunya ada dibuat di kota tersebut pos-pos tempat pengecasan handphone gitu. Jadi kita tidak susah-susah lagi di mana ya tempat ngecas itu. Nanti ada pos-posnya gitu. Kayak di Jakarta kan ada pos-pos busway. Maunya ada pos-pos tempat ngecas supaya kita tidak kesulitan nggak lagi susah-susah gitu. ya. Tidak kesulitan Kalau mencari emergency tempat pengecasan. Iya, misalkan gimana ya, kita tahu sendiri handphone sekarang sangat berguna, bisa duit kita juga di situ semua ya kan. Jadi sangat penting butuh dalam sih kehidupan menurutku masyarakat. nanti diterapkan. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, maunya untuk mengurangi tingkat kemacetan, maunya di setiap bus itu atau di setiap mobil dibuat GPS yang GPS-nya berkomunikasi dengan server, di mana nanti servernya itu dikelola oleh pihak kepolisian untuk dikontrol lalu lintasnya. Jadi nanti ketika di mana lalu lintas padat bisa di setting nih. Di situ nanti lampu merahnya jangan lama-lama gitu. Di mana nanti lalu lintas agak lambat, ya udah lamakan aja di sana lampu merahnya begitu. Untuk mengurangi kemacetan menurutku sih. Dan satu lagi menambahi sih, kita tahu sendiri ya ibu kota baru kan sekarang di tengah hutan. Jadi pasti oksigen masih di sana masih alami gitu. Maunya nanti ada dibuat sebuah pembaharuan menerapkan pemakaian motor listrik gitu. Jadi nggak semua memakai kendaraan jadi polusi kan, kasihan kan sekarang polusi di mana-mana gitu. Begitu sih menurutku, dariku sendiri. Saya kembalikan ke Bang Billy. Siap. Wah, keren nih. Sangat inovatif ya. Jadi ide-ide yang dari luar ini bisa kita adopsi di negara kita, terutama untuk di IKN nanti. Seperti tadi yang Kak Suri bilang, sebenarnya itu sudah masuk dalam rencana pembangunan di IKN nanti sebagai Smart Forest City. Nanti di salah satu bagian, terutama di kawasan pengembangan ibu kota negara, itu nanti akan ada pusat pengembangan energi terbarukan. Salah satu dari proyeknya adalah pembuatan mobil listrik nih Kak.
Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah menyiapkannya. Oke, terima kasih banyak atas pendapatnya Kak Suri. Selanjutnya aku mau dengar dari Bang Eko nih Bang. Bagaimana kalau dari menurut Bang Eko? Oke, terima kasih kesempatannya. Kalau kita mau membicarakan tentang smart city ini, kita pasti tidak akan lepas kita dari negara-negara luar yang sudah duluan menggunakan teknologi canggih tersebut. Nah, terus saya akan mengambil contoh smart city yang berada di negeri Singapura. Karena seperti kita ketahui bahwa Singapura ini masuk dalam 10 besar negara cerdas di dunia. Apalagi Singapura ini adalah negara maju yang tidak memiliki sumber daya. Juga negara kecil namun pembangunan infrastruktur serta kemajuan teknologi di negara tersebut sangat maju dan tertata rapi. Apalagi kita melihat di kita ini, misalkan tidak mempunyai sumber daya, apalagi kita yang kaya alam. Jadi kita bisa belajar dari negara Singapura tersebut mengenai teknologinya, apalagi kalau diterapkan di negara kita. Nah, sebagai contoh, saya lihat referensi tadi tentang smart city yang sudah diterapkan, mempunyai robot layan kamar atau robot di tempat umum. Nah, jika ini memang betul-betul diadakan di Indonesia nih, khususnya di IKN, akan sangat mempermudah pekerjaan. Misalkan diadakan robot dan ditempatkan di tempat-tempat umum untuk mempermudah pekerjaan. Misalkan contohnya layanan kamar di hotel-hotel, begitu di bandara. Sebenarnya masih banyak lagi teknologi yang kita bisa adopsi dari negara Singapura. Tapi saya rasa contoh yang saya sudah sebutkan mungkin sudah sangat menjelaskan tadi. Demikian sedikit dari pendapat saya. Luar biasa Bang Eko mengambil contoh konkret yang sudah diterapkan di negara Singapura. Tentu saja sebenarnya pada hakikatnya teknologi itu diciptakan untuk meringankan kerja manusia ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Eko. Selanjutnya untuk yang terakhir, aku mau dengar pendapat dari Bang Moris. Gimana nih Bang Moris? Pendapat Bang Moris tentang Smart City, terutama di IKN. Terima kasih Bang Willy ya. Kalau menurut aku sih sebenarnya Smart City ini sangat baik ya. Cuma harus benar-benar mementingkan aspek-aspek yang lain. Contohnya ini karena kan yang ingin dibuat oleh pemerintah kita ini kan Forest City ya katanya. Jadi dia ingin menggabungkan di antara lingkungan yang kayak hutan gitu sama kota. Nah tapi maksudnya dia ini harus mengedepankan lingkungan, karena secara tak langsung ketika kita akan membangun sebuah kota dan membuat semua item di dalamnya termasuk Smart City ini, pasti akan banyak pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia yang akan datang. Jadi menurut saya di sini ini benar-benar PR besar buat pemerintah dan kita juga termasuk. Jadi bagaimana kita membangun kota ini tidak semena-mena gitu kepada alam. Karena contoh kayak di tempat kita ya Bang Billy ya, Tarakan. Sebenarnya sulit loh untuk menggabungkan antara kita hidup manusia dengan binatang di alam liar. Kalau yang kayak di kota kita yang sering operasi aja, kayak contoh nih yang di sungai, itu sebenarnya bukan tempat tinggal manusia, tapi masih bersinggungan dengan binatang buas seperti buaya. Apalagi nanti kalau memang kita pengen membuat satu hutan di tengah kota, terus nanti ada kota hutan lagi kayak gitu. Jadi itu benar-benar harus dipertimbangkan tuh hal-hal kayak gitu. Yang kedua nih Bang Billy, ini SDM yang akan datang, sumber daya manusianya. Jadi kan maksud aku nih gini, sumber daya manusia ini kan yang akan datang nih kan pasti orang-orang yang udah beli kompetensi itu. Nah, tapi karena kita IKN ini pasti membutuhkan banyak SDM. Jadi maksud saya dari sekarang pemerintah itu harusnya membentuk SDM baru. Jadi bukan SDM yang lama, karena SDM yang lama kan sudah diberdayakan tempatnya yang sebelumnya. Jadi maksud aku pengennya lebih baiknya jika itu warga lokal yang digunakan, karena mereka sudah mengerti ya tentang kayak situasi di Kalimantan, seperti apa. Jadi ini nggak cuma masalah tentang
isi otak dari orang Paules, tapi masalah dia mengerti lingkungan tersebut. Benar sekali. Jadi menurut saya itu aja kali Bang Billy yang benar-benar diperhatikan tuh, dari lingkungan, infrastrukturnya juga, dari sumber daya manusianya. Itu Bang Billy. Oke, terima kasih Bang Morris. Cukup kritis ya. Jadi kita memang mendukung kemajuan Smart City, tapi tetap harus memperhatikan hal-hal yang bisa menjadi halangan nanti ke depannya. Luar biasa Bang Morris. Oke, aku simpulkan, jadi Smart City ini bisa menjadi solusi kita untuk bebas dari permasalahan-permasalahan yang ada dari ibu kota sebelumnya. Seperti yang tadi sudah disebutkan, ada banjir, sampah. Kemudian Smart City dibangun di ibu kota negara yang baru. Itu akan sangat mudah untuk membuat penataan kota lebih rapih lagi ke depannya. Ini adalah momen di mana kita bisa menciptakan kota berstandar internasional dengan mengadopsi teknologi-teknologi yang sudah mereka terapkan terlebih dahulu, dengan tetap memperhitungkan permasalahan-permasalahan yang ada seperti dari segi lingkungan, dana, serta sumber dayanya. Oke, aku rasa cukup sekian diskusi kita. Semoga dari pembahasan kita ini teman-teman yang menonton bisa lebih terbuka lagi wawasannya, apa-apa saja poin yang dapat diambil dari Smart City. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua sudah ikut berdiskusi. Aku tutup diskusi kali ini dengan salam sejahtera. Kita ucapkan Afiknam jaga samagram bersama-sama ya. 1, 2, 3. Afiknam jaga Jaga. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Morris masih mute.